Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jilan Kroto Aini dengan NIM 12 050083, kelas 6C. Izin memaparkan tugas individu pada mata kuliah analisis kompleks dengan dosen pengampu Bapak Hamdan Sugilar MPD pada pertemuan 13 dengan materi definisi fungsi analitik, definisi titik singular, dan juga hubungan teorema Cauchy-Riemann dengan keanalitikan suatu fungsi. Adapun soal yang saya ambil itu dikutip dari buku analisis kompleks dengan penulis Bapak Slamet HW pada halaman 70 nomor 4 bagian A. Nah, isi soalnya yaitu tentukanlah bila ada titik singular fungsi berikut ini dan jelaskan mengapa fungsi analitik dimanapun kecuali pada titik tersebut. Dengan fungsi z-nya itu sama dengan 2x plus 1 per x kali x kuadrat plus 1. Nah, kita tulis dulu diketahui dan ditanyakannya. Nah, diketahui fz sama dengan 2x plus 1 per x kali x kuadrat tambah 1. Ditanyakannya, tentukanlah bila ada titik singular fungsi berikut dan jelaskan mengapa fungsi analitik dimanapun kecuali pada titik tersebut. Nah, sebelum saya memaparkan mengenai jawaban soalnya, saya mau mengulas sedikit mengenai definisi dari fungsi analitik. Nah, fz itu disebut analitik di titik z0 apabila f aksen z atau f turunan pertama z ada di semua titik pada suatu lingkungan z0. Misalnya ada fungsi kompleks fz sama dengan uxy tambah i kali v xy. Nah, suatu fungsi itu akan dikatakan analitik apabila memenuhi yang pertama persamaan Cauchy-Riemann, yang kedua bila ux, vy, uy, vx itu kontinu di semua titik dalam lingkungan tertentu n pada nilai z0. Nah, jadi untuk mengetahui suatu fungsi analitik kita bisa pakai persamaan Cauchy-Riemann atau pakai kontinu gitu. Nah, syarat kontinu itu kan ada 3 ya. Yang pertama nilainya ada, yang kedua limitnya ada, yang ketiga fz-nya sama dengan limit. Nah, karena pada soal itu bentuknya pembagian, jadi di sini saya akan membahas yang mengenai kontinu. Nah, yang pertama tadi kan syarat kontinu itu fungsi z tersebut itu ada ya, atau fz0-nya itu ada. Artinya, kalau satu titik saja yang membuat dia gagal atau tidak ada, maka artinya dia tidak kontinu atau dia tidak analitik. Nah, dari syarat yang pertama, ini kan bentuknya pembagian ya. Kira-kira nih, ada nggak titik yang membuat fungsi ini tidak kontinu? Nah, kalau pembagian seperti ini, yang biasanya membuat dia gagal itu kan, untuk gagal menjadi kontinu itu kan penyebutnya. Penyebutnya itu adalah 0 kalau dia gagal. Karena apa? Karena saat penyebutnya 0, maka artinya fz-nya itu tidak terdefinisi atau fz0-nya itu nggak ada atau berarti fz-nya itu tidak kontinu. Nah, jadi untuk pembahasan soalnya, kita tulis fz tidak kontinu pada saat z kali z kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kita uraikan z sama dengan 0 atau z kuadrat sama dengan min 1. Z sama dengan plus minus akar min 1 sama dengan plus minus i. Jadi, fz tidak kontinu di titik z sama dengan 0 atau z sama dengan plus minus i. Artinya fz itu analitik di semua z kecuali di z sama dengan 0 atau z sama dengan plus minus i. Atau berarti titik singularnya ini pada soal yang tadi itu adalah z sama dengan 0 atau z sama dengan plus minus i. Nah, adapun jawaban dari Wolfram alpha, nah, kita bisa lihat dari grafik yang tertera ya. Nah, pada grafik tersebut terlihat bahwa fungsi tersebut itu tidak terdefinisi saat z sama dengan 0. Berarti kan x0, y0 ya. Itu tidak terdefinisi juga pada z sama dengan plus minus i. Berarti ketika
X0, Y1. Nah, secara nggak langsung, di grafik bisa kita lihat ya, kalau pada X0 dan Y0 sampai 1 itu grafiknya tidak nyambung atau tidak terdefinisi atau tidak kontinu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Wiranti Widyastuti dengan NIM 12120508081 dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan soal analisis kompleks dari subbab fungsi analitik. Nah, soal yang saya ambil ini dari buku kompleks analisis A First Course with Application by Dennis Gijil and Patrick Disahanahan. Nah, soalnya buktikan bahwa fungsi Z tidak analitik pada suatu titik. Fungsi Z sama dengan 4Z dikurangi 6Z bar ditambah 3. Untuk jawabannya langsungnya di sini akan dibuktikan fungsi Z sama dengan 4Z dikurangi 6Z bar ditambah 3 tidak analitik pada suatu titik. Nah, untuk jawabannya untuk membuktikan ini bisa menggunakan persamaan Cauchy Riemann. Nah, pertama-tama kita cari bagian real dan bagian imajinernya. Nah, dari fungsi Z. Misalkan Z sama dengan X ditambah IY, Z bar sama dengan X dikurangi IY. Substitusi Z dan Z bar ini pada fungsi Z sehingga didapat fungsi Z sama dengan 4 dikali X ditambah IY dikurangi 6 dikali X dikurangi IY ditambah 3 sama dengan 4X ditambah 4Y dikurangi 6X ditambah 6Y ditambah 3 sama dengan min 2X ditambah 3 ditambah 10Y sama dengan min 2X ditambah 3 ditambah I dikali 10Y. Nah, dengan mengingat bentuk umum fungsi kompleksnya itu fungsi Z sama dengan U X, Y ditambah I V X, Y sehingga didapat U X, Y sama dengan min 2X ditambah 3 dan I-nya Vx, Y-nya sama dengan 10Y. Nah, setelah mendapatkan bagian real dan bagian imajinernya pada fungsi Z, kita gunakan teorema Cauchy-Riemann bahwa fungsi dikatakan analitik jika dan hanya jika do U per do X-nya itu sama dengan do V per do Y dan do U per do Y-nya sama dengan min do V per do X. Nah, sehingga didapat do U per do X-nya sama dengan min 2, do U per do Y-nya sama dengan 0, min do V per do X-nya sama dengan 0, do V per do Y-nya sama dengan 10. Nah, yang pertama ini tadi do U per do X-nya itu tidak sama dengan do V per do Y, karena min 2 tidak sama dengan 10 untuk setiap Z elemen bilangan kompleks. Jadi tidak memenuhi. Nah, yang kedua ini do U per do Y sama dengan min do V per do X-nya itu memenuhi karena do U per do Y-nya 0, min do V per do X-nya 0. Kesimpulannya karena jika do U per do X-nya tidak sama dengan do V per do Y untuk setiap Z elemen bilangan kompleks, maka fungsi Z sama dengan Fz dikurangi 6Z bar ditambah 3 tidak analitik itu terbukti. Untuk penggunaan aplikasinya, di sini saya menggunakan MatDR dengan memasukkan 4Z dikurangi 6ZX bar ditambah 3 yang menghasilkan min 2X ditambah 3 ditambah 10Y. Jadi menggunakan aplikasi hanya penyelesaiannya hanya sampai di sininya saja gitu, belum dengan pembuktiannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Fathanal Ghazali, NIM
12.12.05.0096, saya akan mengerjakan soal exercise 3,2 halaman 157 dari buku A First Course in Complex Analysis with Application dari Dennis Gaziel dan Patrick T. Shanahan. Diketahui dalam soal 3-8 tunjukkan bahwa sebuah fungsi tidak analitik terhadap semua poin. Pertanyaannya nomor 3, fungsi Z sama dengan real Z. Jawaban yang pertama, misalkan Z sama dengan X plus Y, jika Fz sama dengan Raz, maka Fz sama dengan X, sehingga U sama dengan X, V sama dengan 0. Lalu menggunakan persamaan Cauchy-Riemann, yaitu delta U per delta X sama dengan 1, delta V per delta X sama dengan 0, delta U per delta Y sama dengan 0, delta V per delta Y sama dengan 0. Nah, karena delta U per delta X tidak sama dengan delta V per delta Y, dan delta V per delta X sama dengan negatif delta V per delta Y, sehingga persamaan Cauchy-Riemann tidak berlaku pada setiap bilangan kompleks, maka fungsi tidak analitik pada titik manapun. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Mutmainnah dengan NIM 12120501116, kelas 6C, Prodi Pendidikan Matematika. Saya di sini akan memaparkan salah satu hasil pengerjaan tugas mandiri saya pada mata kuliah analisis kompleks, yaitu pada pertemuan 14, submateri integral kompleks. Di sini saya mengambil sumber soal dari A First Course in Complex Analysis with Application karya Dennis Steele pada chapter 5. Saya mengambil pada chapter 5, section 5.2 dan halaman 254. Di sini saya mengambil soal pertama juga, yaitu evaluate the given integral along the indicated contour, integral complex of z plus 3 dz, where c is x equal to t, y is equal to 40 minus 1, and 1 less than equal to t, and t less than equal to 3. Di sini untuk jawaban langsungnya, penyelesaian manual, saya mendapatkan informasi pertama diketahui kurva C oleh parameterisasi X sama dengan 2T, Y sama dengan 4T dikurangi 1 untuk T lebih besar sama dengan dari 1 dan T lebih kecil sama dengan dari 3. Ditanyakan yaitu evaluasi integral yang diberikan ini sepanjang kontur yang ditunjukkan. Nah, dijawab kurva C yang diberikan oleh parameterisasi itu kan tadi ya, X sama dengan 2T, Y sama dengan 4T dikurangi 1 untuk interval T lebih besar dari sama dengan 1, T kurang dari sama dengan 3. Nah, itu batasnya. Oleh karena itu, untuk ZT, yaitu X ditambah YI, maka ZT itu sama dengan 2T ditambah 4T dikurangi 1I. Disubstitusikan yang ini tuh. Kemudian sehingga kita itu dapatkan fungsi Z sama dengan Z ditambah 3. Ini tuh informasi yang tadi disubstitusikan untuk fungsi ZT sama dengan 2T ditambah 4T dikurangi 1 kali I ditambah 3. Dan dari ZT ini kita bisa dapatkan turunan pertama dari ZT-nya juga. Nah, turunan pertama dari ZT itu turunan pertama dari 2T 2 ditambah 4T turunan pertamanya 4 dikurangi 1 turunan pertamanya 0 dikali I. Sehingga turunan pertama dari ZT sama dengan 2 ditambah 4I. Dengan demikian,
menyesuaikan dengan teorema 5.1, terdapat rumus integral kompleks Z ditambah 3DZ sama dengan integral ini tuh dimasukkan batas yang sudah tadi diberikan 1 sampai 3 FZT dikali Z aksen T dt. Determinan pertama dari ZT dt. Ini tuh dari teorema 5.1. Nah, sehingga ini tuh sama saja dengan integral 1 sampai 3 kita substitusikan yang sudah kita dapatkan tadi, 2T ditambah 4T dikurangi 1 kali I ditambah 3 dikali turunan pertama dari ZT itu 2 ditambah 4I dt. Setelah itu menggunakan sifat integral tentu, kita keluarkan perkalian. Salah satu perkaliannya yaitu 2 ditambah 4I. Nah, di sini masih ada integral 1 sampai 3 2T ditambah 4IT dikurangi I ditambah 3 dt. Nah, kemudian kita sederhanakan dengan mengeluarkan T-nya dari masing-masing, kan 2T, 2 punya T, 4 IT juga punya T. Nah, kita keluarkan T-nya menjadi perkalian sehingga dikalikan dan hasilnya 2 ditambah 4I integral 1 sampai 3, 2 ditambah 4IT dikurangi I ditambah 3 dt. Setelah itu kita integralkan yang masih mempunyai yang harus diintegralkan. Jadi kan 2 ditambah 4 itu tetap. Nah, di sini 2 karena udah merupakan koefisien dari T, jadi T pangkat 1 ditambah 1 karena integral per 1 ditambah 1 ditambah 3 karena ini sama ya, sebenarnya 1 IT ditambah 3T. Karena masing-masing mempunyai T, jadi T-nya sehingga bisa disederhanakan menjadi 3 dikurangi I kali T. Nah, di sini kita juga gunakan batas yang sudah diketahui, yaitu 1 dan 3, karena ini tuh merupakan integral, salah satu integral, bentuk integral tentu juga. Terus di sini kita dapatkan 2 ditambah 4I, terus 2 ditambah 4I, T kuadrat per 2 ditambah 3 dikurangi IT dengan batas 1 sampai 3. Nah, di sini kita sederhanakan lagi. Yang 2 ininya kita bagi, jadi 2 ditambah 4I, 1 dikurangi 2I, T kuadrat ditambah 3 dikurangi I kali T, dengan batas 1 dan 3 dan 1. Kemudian 2 ditambah 4I, 1 dikurangi 2I, nah si T-nya itu disubstitusikan. Jadi yang batas atasnya itu 3 kuadrat ditambah 3 dikurangi I kali T, 3 dikurangi batas bawahnya 1 ditambah 2I kali I, batas bawahnya 1 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi I kali 1. Nah, kita dapatkan hasil 2 ditambah 4I dengan 9 kali 1 ditambah 2I ditambah 9 kurangi 3I dikurangi 1 dikurangi 2I dikurangi 3 ditambah I, dan dapatkan hasil lagi 2 ditambah 4I 9 kali 1 9 ditambah 9 kali 2i 18i ditambah 9 dikurangi 3i dikurangi 1 dikurangi 2i dikurangi 3 dikurangi 1. Nah, sama dengan 2 ditambah 4i. Nah, di sini kita kurangi 4, jadi 9 ditambah 9 18 dikurangi 4, jadi 14 dikurangi 18i dikurangi 3i jadi 15i dikurangi 2i jadi 13i. Nah, ini tuh salah ya, Tiko, harusnya ditambah i jadi 14i. Nah, di sini dapatkan hasil 28 ditambah 28i ditambah 56i ditambah 56i kuadrat. Nah, di sini didapatkan juga hasil 28 ditambah 8i ditambah 56, karena i kuadrat itu sama dengan negatif 1, jadi 56 dikali negatif 1 sama dengan 28 ditambah
24I dikurangi 56. Nah, didapatkanlah hasil negatif 28 ditambah 84I. Kesimpulan dari hasil manual yang saya kerjakan itu, jadi jawaban untuk integral kompleks Z ditambah 3DZ, di mana C adalah X sama dengan 2T, Y sama dengan 4T dikurangi 1 dengan T lebih besar sama dengan dari 1 dan T lebih kecil sama dengan dari 3 adalah negatif 28 ditambah 84I. Nah, adapun jawaban dengan aplikasi yang saya kerjakan itu saya pertama memakai website MathDF. Di sini saya mengkomputasinya dengan cara langsung disubstitusi dari pernyataan yang telah diketahui oleh penyelesaian manual. Nah, dari sini dari rumus ini, karena kalau misalnya saya kurang mengetahui cara yang menurut yang saya cari itu, saya tidak menemukan cara yang langsung dari soalnya kayak gitu. Terus setelah itu dari MathDF itu diberikan setelah disubstitusi ini pada rumusnya, kemudian diberikan teorema dasar. Pada step-stepnya itu diberikan dari hasilnya itu diberikan teorema dasar kalkulus integral atau anti turunan. Nah, di sini jadi pakai teorema dasar dari kalkulus yang FT dt dengan batas bawahnya itu A sampai B sama dengan FT F. Jadi batas atas dikurangi batas bawah seperti itu. Nah, di sini dilakukan perhitungan anti turunan, disubstitusikan hasil integralnya seperti itu. Sama sebenarnya pengerjaannya sama yang ini. Hasil perhitungan anti turunan yang diberikan adalah 84I dikurangi 28. Nah, sama dengan hasilnya dengan pengerjaan manual. Nah, yang ini. Kemudian saya juga mencoba menggunakan aplikasi lain lagi, yaitu memakai website Wolfram Alpha. Yaitu memakai cara yang sama dengan website MathDF, saya mengkomputasi dengan cara langsung disubstitusi dari pernyataan yang telah diketahui oleh penyelesaian manual. Nah, di sini mungkin harus di zoom dulu. Nah, di sini saya mensubstitusinya dengan bentuk seperti ini. Nah, dari Wolfram Alpha tersendiri tidak ada langkah-langkah yang bisa saya tunjukkan, tapi hasil yang diberikan sama dengan pengerjaan WebDF di website di mathDF.com dan penyelesaian manual yang saya kerjakan. Nah, hasilnya negatif 28 ditambah 84I. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, saya Hairunisa Rizka Hasana dengan NIM 12120500087 dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri analisis kompleks pertemuan 14 yaitu integral kompleks dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hamdan Sugilar MPD. Sumber bukunya yaitu An Introduction to Compact Analysis. Autornya ada Raffi P, Kaniska, dan Sandra. Ini ada di chapter 13 halaman 87 masalah 13.1 dengan soal nomor 1 yaitu evaluate the following integrals. Di sini ada integral 1 ditambah IT kuadrat dt dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Pertama kita tulis dulu diketahuinya yaitu integral 1 ditambah IT kuadrat dt dengan batas bawah 0, batas atas 1, ditanyanya selesaikan integral di bawah. Terus penyelesaiannya kita pertama tulis dulu integralnya, terus di sini ada bentuk umum integral kompleksnya. Bentuk umum integral kompleksnya yaitu integral WT dt dengan batas bawah A dan batas atas B sama dengan integral UT dt
dengan batas AB ditambah I dikali integral VT dt dengan batas AB. Sehingga kita tulis lagi integralnya di sini. Integral 1 ditambah IT kuadrat dt dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 sama dengan integral 1 dt dengan batas bawah 0 dan 1, batas bawah 0 dan batas atas 1 ditambah I dikali integral T kuadrat dt dengan batas 0 dan 1. Sama dengan pertama kita tulis dulu integralnya, kita rubah dulu ke integral dua-duanya. Jadi di sini integral dari 1 yaitu T dengan batasnya masih ada yaitu 0 dan 1 ditambah I integral dari T kuadrat yaitu T pangkat 3 dibagi 3 dengan batas bawah 0, batas atas 1, terus kita masukin batas-batasnya, T dimasukin batas atasnya 1, batas bawahnya 0, sehingga diperoleh 1, ditambah I, lalu kita masukin batas atasnya 1 pangkat 3, jadi 1 pangkat 3 per 3, dikurangi batas bawahnya 0, jadi 0 pangkat 3 per 3, hasilnya yaitu 1 ditambah I dikali 1 per 3. Jadi kesimpulannya, jadi jawaban penyelesaian untuk integral 1 ditambah IT kuadrat dt dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 adalah 1 ditambah I dikali 1 per 3. Untuk aplikasinya, menggunakan aplikasi MathDF, pertama langsung diberikan hasilnya yaitu I per 3 ditambah 1, sama kayak yang diselesaikan secara manual. Tetapi 1 per 3-nya dikali dengan I, jadi jadinya I per 3. Lalu di sini dikasih teorema integral, yaitu integral integral ft dt dengan batas AB sama dengan di sini setelah diintegralkannya jadi ft dengan batas AB sama dengan fb dikurang fa. Jadi pertama kalau di MathDF ditulis dulu lagi ft dengan batas 0 sama 1 sama dengan f1 dikurangi f0. Nah, ft itu berarti integralnya. Integralnya didapat IT pangkat 3 per 3 ditambah ditambah I. Nah, terus dimasukin yang pertama batas atasnya yaitu 1. Didapat hasil 1 per 3 ditambah 1. Yang kedua batas bawahnya 0. Karena 0 jadi hasilnya 0. Karena setelah itu menggunakan yang ini, yang atas ini. F1 dikurangi F0 sama dengan berarti I per 3 ditambah 1 dikurangi 0. Berarti sama dengan I per 3 ditambah 1. Sama seperti hasil manualnya, cuma I-nya dikali dengan 1 per 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmawati dengan NIM 12120500091. Di sini saya akan membahas soal terkait integral kompleks, yang mana soalnya saya ambil dari buku Kompleks Analisis dengan penulis Dennis dan Patrick. Adapun soalnya integral dari negatif 1 sampai 3 X dikali X min 1 dikali X plus 2 dx. Nah, yang pertama kita tulis ulang soalnya, kemudian kita operasikan yang ini sehingga didapat integral
dari negatif 1 sampai 3, yaitu X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min 2X dx. Ini kita kalikan seperti itu ya, sehingga didapat X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min 2X dx. Selanjutnya kita menggunakan aturan integrasi, yang mana rumusnya integral A ke B X pangkat N dx sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1 dengan batasan A dan A ke B. Selanjutnya kita substitusikan dari soal tersebut ke rumus yang ini, sehingga didapat integral dari negatif 1 ke 3. Kemudian kita masukkan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min 2X dx, sehingga didapat X pangkat 4 per 4 ditambah X pangkat 3 per 3 dikurangi X pangkat 2 dengan batasan negatif 1 sampai 3. Setelah itu kita masukkan batasan-batasan tersebut ke dalam ini, sehingga X-nya di sini menjadi 3 pangkat 4 per 4 tambah 3 pangkat 3 per 3 dikurangi 3 pangkat 2. Kemudian yang batasan negatif 1 ini dimasukkan ke dalam X yang ini. Jadi negatif 1 pangkat 4 per 4 ditambah negatif 1 pangkat 3 per 3 dikurangi negatif 1 pangkat 2. Sehingga kita dapat 3 pangkat 4 hasilnya 81 per 4. Kemudian ini jadi 27 per 3 dikurangi 9 dikurangi 1 per 4 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1, sehingga kita dapatkan 81 per 4. Kemudian yang ini negatif 1 per 4 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Sehingga jika kita operasikan kembali, kita akan dapat 243 dikurangi 3 ditambah 4 ditambah 12 per 12. Jadi kita samakan. Sehingga kita dapat hasilnya 256 per 12. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan lagi sehingga didapat 64 per 3. Jadi nilai integral yang diberikan 64 per 3. Adapun untuk memeriksa jawaban tersebut, saya menggunakan aplikasi MathBF dan hasilnya sama 64 per 3. Mungkin sekian dari saya. Nanti dilanjut oleh rekan-rekan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang saya ambil dari buku fungsi kompleks yang ditulis oleh Dr. Andes Hidayat Sardi MSI yang diterbitkan di Universitas Terbuka pada Juni 2018. Salah satu soalnya yaitu hitung integral C dz per Z min 2 jika C lingkaran nilai mutlak Z min 2 sama dengan 4 arah melawan jarum jam. Untuk jawaban langsungnya, pertama-tama kita tulis dulu ya yang apa yang telah kita ketahui dalam soal, yaitu C itu kan lingkaran dimana Z min 2 sama dengan 4, dan yang ditanyakannya itu integral C dz min Z min 2 dz per Z min 2. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita ubah dulu ya C-nya ke dalam bentuk parameter, di mana ini kan Z min 2 sama dengan 4E pangkat IT, sehingga Z sama dengan 2 plus 4E pangkat IT.
dan dz-nya itu 4IE pangkat IT, dengan T itu berada di antara 0 dan 2pi, sehingga integral dari C, F, Z, dz-nya itu kita tinggal masukin C yang sudah kita ubah ke dalam bentuk parameter ini ke dalam rumus, sehingga integral C dz per Z min 2 ini setelah kita masukkan jadi integral dari 0 sampai 2pi, dz-nya itu 4IE pangkat IT per 4E pangkat IT dt. Setelah diintegralkan yaitu integral dari 0 sampai 2pi I dt ini tuh kan dibagi 4IE pangkat IT per 4E IT, sisanya itu kan I gitu. Menghasilkan IT dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2pi sama dengan negatif 2pi. Nah ini kan dalam soal itu disuruh arah melawan jarum jam, sehingga dikalikan lagi dengan negatif, jadi hasilnya tuh 2pi gitu. Nah di sini saya menggunakan aplikasi berbantuan aplikasi dengan dua aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi ChatGPT dan yang kedua yaitu aplikasi Question AI. Nah di ChatGPT ini cara pengerjaannya yaitu kita menggunakan teorema residu dan hasilnya itu sama hasilnya 2pi. Kemudian kalau di aplikasi Question AI ini untuk menghitung integralnya menggunakan koordinat polar. Cuman di sini itu hasilnya berbeda, yaitu negatif 2i. Saya kurang tahu juga kenapa itu bisa begitu. Cuman kalau di ChatGPT itu hasilnya sama. Mungkin karena kalau di di aplikasi Question AI itu belum dikalikan dengan negatif atau arah melawan jarum jam, tapi kurang tahu juga ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Purnama dengan NIM 12120500105 dari kelas 6C. Di sini saya akan memaparkan penyelesaian soal analisis kompleks dengan sebab konstruksi integral kompleks. Dan saya mengambil soal dari buku Complex Analysis First Course with Application oleh Dennis Gezil dan juga Patrick Sanahan. Nah, soal yang saya ambil di sini integral 3z pangkat 2 min 2z dz terhadap kontur C, di mana C adalah z, T sama dengan T plus IT kuadrat dengan T-nya itu di antara 0 dan 1. Nah, jawaban langsungnya itu kita tentukan dulu fungsi dari ZT ini komposisi dari fungsi F ini. Nah, karena komposisi F ZT ini itu adalah soal dari 3z pangkat 2 min 2z dan juga zt-nya sudah diketahui sama dengan t plus it kuadrat, maka substitusikan saja terhadap soal yang sudah ditentukan dari si pertanyaannya. Nah, di sini substitusikan saja menjadi komposisi zt terhadap fungsi f sama dengan 3zt kuadrat min 2zt. Kita kalikan seperti biasa, penyelesaian seperti biasa, lalu dihasilkan 3t kuadrat min 3t pangkat 4 plus 6it pangkat 3 min 2t min 2it kuadrat. Nah, didapatkan fungsi tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita
menentukan fungsi dari Z aksen T ya. ZT-nya aja tuh sudah diketahui T plus IT kuadrat. Lalu kalau diaksenin baru diturunin menjadikan Z aksen T sama dengan 1 ditambah 2IT. Nah, sudah ditemukan dua-duanya fungsi dari komposisi ZT dalam F dan juga Z aksen T. Kita gunakan rumus integral kontur dari teorema 5.1 yang ada di buku Complex Analysis of First Course with Application. Rumusnya seperti ini. Nah, lalu kita substitusikan yang sudah kita temukan fungsi di atas, disubstitusikan terhadap rumus dari teorema 5.1. Z ditambah 3dz integral Z ditambah 3dz terhadap kontur C sama dengan integral 0 sampai 1 3t kuadrat min 3t pangkat 4 ditambah 6it pangkat 3 min 2t dikurangi 2it kuadrat lalu dikalikan dengan 1 plus 2it dt. Nah, ini tuh dari sini substitusi aja fungsi-fungsi yang sudah ditentukan. Lalu kita operasikan saja seperti integral pada biasanya. Kita kalikan dulu yang ini, yang f zt komposisi f dan juga z aksen t dt. Nah, kita kalikan seperti ini, lalu dilanjutkan menghasilkan integral 0 sampai 1 min 2t plus 3t kuadrat plus 4t pangkat 3 dikurangi 15t pangkat 4 ditambah 6i min t kuadrat ditambah 2t pangkat 3 min t pangkat 5 dt. Nah, lalu kita integralkan lebih lanjut dari yang ini. Karena basisnya adalah sebuah integral dan ini merupakan T, kita menghilangkan T-nya itu dengan cara dikalikan kayak min seperti ini, min 2 dikali T pangkat 1 ditambah 1 per 1 tambah 1 karena 1 tambah 1 ini dari menghilangkan angka 2-nya untuk dari 1. Lalu kita lakukan untuk keseluruhannya. Lalu dihasilkanlah min t kuadrat tambah t pangkat 3 ditambah t pangkat 4 min 3t pangkat 5 plus 6i min t pangkat 3 per 3 ditambah 1 per 2 dikali t pangkat 4 min t pangkat 6 per 6. Itu dari 1 sampai 0. Nah, setelah ini kita substitusikan satunya lalu dan juga nolnya terhadap ekspresi ini. Nah, dihasilkan setelah kita substitusikan dihasilkan jadi nilai akhir diperoleh adalah min 2. Jadi hasil dari integral kontur ini adalah min 2. Nah, untuk menggunakan aplikasi matematikanya saya menggunakan MathDF. Karena basisnya adalah kontur dan tidak ada equation perihal kontur, jadi saya mengetikkan itu pada ketika sudah sampai sini, ketika sudah ditentukan fungsi dari komposisi ZT terhadap fungsi F dan juga ketika fungsi dari Z aksen T. Nah, ketika sampai di sini, ketika sudah disubstitusikan terhadap teorema 5.1, baru dimasukkan terhadap aplikasi matematika. Tuh. Jadi hasilnya sama min 2 juga dan jelas perbedaannya itu kita harus tetap menentukan fungsinya terlebih dahulu, tidak bisa langsung seperti ini langsung dimasukkan terhadap web-based application MathDF tersebut. Jadi kita juga tetap
mengerjakan fungsi-fungsi dari f, z, t, dan juga z aksen t. Baru kita bisa menemukan hasilnya di mati f, yaitu sama dengan min 2. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Nasir, dan hari ini saya akan menjelaskan mungkin tentang sedikit integral yang saya ketemu di sebuah buku, tapi buku di internet, e-book gitu. Ini yang pertama tentang ini. Saya akan share tentang saya akan share tentang integral. Kalau kita lihat, kita sedikit perbesar, ini ada soal tentang integral z kuadrat plus 1 dibagi z kuadrat min 1 dikuadratkan dengan c-nya itu adalah z kurang 1 mutlak sama dengan 1. Oke. Jadi kita jawab, kalau dijawab dengan c dengan min 1-nya, maka kita bisa dapatkan, kita turunkan dengan turunan biasa, dan kalau kita turunkan dengan turunan biasa, itu turunan pertama nilai satunya adalah 0. Jadi ini kita pakai turunan biasa, kita pengen tahu si G ini awalnya itu dari mana, kita pengen tahu integralnya berapa dan segala macamnya. Oke, kita tahu nilainya sama dengan satunya sama dengan 0, jadi sehingga nilai dari z kuadrat plus 1 per z kuadrat min 1 kuadrat dz-nya itu sama dengan 0. Nah, ini integral biasa aja, nggak ada yang kayak z-nya harus diapain, enggak. Ini z biasa aja. Ini juga ada dari kalau kalian lihat question AI, itu ngejawabnya seperti sama, integral biasa aja, tidak ada kayak 3 kuadrat atau apa gitu, sama. 1, z-nya tulis aja z dan segala macamnya, tapi nanti masukin ke akar 1 kuadrat gitu. Ya, akar 1 kuadrat. Atau i dikuadratkan. Jadi z-nya nanti 3 i, i-nya jadi min 1, terus tentu saja difaktorkan, terus dicoret-coret seperti ini, kita bisa lihat. Nah, maka didapat nilainya adalah 0. Kita bisa lihat juga di sini, kalau dari question AI, di sini kita lihat, i-nya itu dicoret sehingga mendapatkan min 1 tambah 1, ini min 1 min 1, jadi 0 per min 2. Jawabannya adalah 0. Nah, ini sehingga kita bisa tahu kalau ini itu integralnya tidak rasional. Tidak rasional atau mempunyai titik tidak analitik. Kita kasih contoh lagi kenapa masuk tidak analitik itu. Ini adalah dari fz sama dengan z pangkat 3 cos 1 per z. Itu tidak analitik karena z-nya di 0 lagi gitu. Nilainya tetap di 0 lagi. Timbul pertanyaan, kita harus ngitung kalau kayak gini kayak gimana gitu. Kalau fz-nya ini tapi z-nya di 0. Nah, itu tidak bisa diintegral Cauchy dan harus pakai bilangan deret. Nah, nanti itu dijelaskan selanjutnya. Tapi yang jelas jawabannya adalah ini gitu, teman-teman. Seperti itu. Dan ini adalah beberapa yang saya coba cari di aplikasi matematikanya gitu. Jadi kalau dari sini kita lihat juga kalau kalau dari question AI mereka memberikan parameter 0, T dan 2V, tapi tetap nanti jawabannya pun tidak akan kamu dilihat. Integral tidak mempunyai simpel penyelesaian karena memberikan numeric method penyelesaian yang lanjutan tentang ekspansi. Nah, itu bahkan AI pun tidak dapat gitu. Makanya jawabannya adalah 0 gitu. Jawabannya 0 dan tidak mempunyai titik analitik. Seperti itu dari saya. Kita ketemu lagi di
pertemuan atau mungkin itu selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.